Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Rio Televisi dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali menjumpai Anda dalam program dialog khusus Hari Jadi Kota Pekanbaru yang ke-237. Bertepatan pada tanggal 23 Juni 2021 ini, Kota Pekanbaru tengah merayakan hari jadinya yang ke-237. Hampir satu dekade di bawah kepemimpinan Wali Kota Pekanbaru Bapak Haji Dr. Firdaus STMT dan Bapak Ayat Cahyadi, Pekanbaru terus menunjukkan geliatnya di berbagai sisi. Mulai dari visi pertama mewujudkan Pekanbaru menjadi metropolitan yang madani, di periode berikutnya visi berkembang menjadi Pekanbaru Smart City Madani. Bangkit, bersinergi, dan maju merupakan moto Hari Jadi Kota Pekanbaru yang ke-237. Nah, saat ini sudah ada hadir di studio bersama kami yaitu para pilar-pilar pembangun Kota Pekanbaru selama satu dekade terakhir. Selamat malam Bapak Wali Kota. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Wakil Wali Kota Pak Ayat Cahyadi. Selamat malam Pak Sekda Kota Pekanbaru Bapak M. Jamil. Ya, di hari jadi yang ke-237 ini banyak sekali hal-hal yang menarik yang bisa kita bicarakan, yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat, terutama dengan moto tadi, bangkit, bersinergi, dan maju. Ini merupakan gagasan-gagasan yang mungkin menjadi target Pekanbaru di beberapa waktu yang akan tersisa ini. Selama 10 tahun terakhir ini Pak, atau satu dekade terakhir ini, kita sudah sama-sama menyaksikan tadi bahwasanya banyak sekali pencapaian-pencapaian yang sudah kita lakukan, baik dari sektor pelayanan, dari sektor IT, pembangunan, dan lain sebagainya. Mungkin sebagai Wali Kota Pekanbaru sendiri, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Pekanbaru nih? Sebelum kita masuk ke tema tadi, apa yang Bapak sampaikan kepada masyarakat Pekanbaru di hari jadi kita yang ke-237 ini, Pak? Ya, pertama, terima kasih Rio Televisi dengan acara ini. Kemudian yang kedua, ucapan syukur ya tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita rasakan dan nikmati hari ini itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, terima kasih kami sampaikan kepada tokoh ya kan, pendiri Kota Pekanbaru, Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah. Beliaulah yang memulai pembangunan Kota Pekanbaru, kemudian dilanjutkan di zaman kemerdekaan oleh wali kota yang kami dengan Pak Ayat di dalam urutan orang, kami adalah yang ke-14. Nah, kemudian akumulasi dalam pembangunan mulai diawali oleh Sultan, kemudian di zaman kemerdekaan di NKRI ini juga telah dilanjutkan oleh 14 kepala daerah. Maka akumulasi dari semua pembangunan itu, inilah yang kita rasakan, yang kita nikmati sekarang. Walaupun dalam 10 tahun terakhir, perubahan pembangunan yang terjadi di Kota Pekanbaru sangatlah signifikan, sebagaimana tadi juga kita bisa lihat dari tayangan yang baru saja kita lihat bersama. Untuk itu semua, terima kasih kepada seluruh masyarakat Pekanbaru, karena kemajuan pembangunan dan prestasi yang kita peroleh itu bukanlah hanya kerja Firdaus Ayat, tetapi semua adalah kerja kita, prestasi kita. Dan dengan kita bersama-sama bekerja, bersinergi, berkolaborasi, kemudian kita bangkit bersama, sehingga apa yang kita cita-citakan dapat kita selesaikan, dapat kita capai, dan apa yang menjadi masalah dan kendala dapat kita selesaikan. Dan itulah yang kita nikmati hari ini. Maka oleh sebab itu sekali lagi terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat Kota Pekanbaru yang telah bersama-sama kita membangun kota ini. Kami ucapkan selamat hari jadi Kota Pekanbaru yang ke-237. Semoga Allah ridho dengan perjuangan kita ini. Pak Ayat Cahyadi, ini sudah 2 periode mendampingi Pak Firdaus sebagai Wakil Wali Kota. Bukan waktu yang singkat, hampir 10 tahun bersama dengan beliau.
Mungkin apa kiat-kiat nih supaya tetap kompak, bersinergi dan hampir tidak pernah terdengar ya konflik sampai hari ini gitu. Mungkin apa kiat-kiat Bapak agar bisa tetap bersinergi membangun Pekanbaru menuju Smart City Madani juga. Terima kasih Encik Heru ya, karena pakai tanja. Pertama tentu kepada seluruh masyarakat Pekanbaru, saya ucapkan selamat hari jadi ya, kota Pekanbaru, kota kita yang kita cintai ini yang ke-237. Ya, tentu ini harus terus ya kita bersinergi, terus kita bersama-sama bersatu ya membangun kota yang kita cintai ini. Kalau kiat ini perlu khusus ini wawancaranya. Ya tentu pertama niat kita ya. Niat kita dari awal ketika periode pertama itu kami sebut kami ini pelayan masyarakat. Nah, jadi niatnya seperti itu ya, pelayan masyarakat artinya apa? Kami ingin menjadikan pimpinan ini adalah untuk ibadah kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi niatkan seperti itu dulu. Ya. Yang kedua tentu adalah ya regulasi. Ya, regulasi harus dipegang bersama-sama. Jelas ya regulasi seorang kepala daerah, seorang wakil kepala daerah sudah jelas peraturan perundang-undangan. Nah, jadi seperti itu. Ya. Ya kalau suka duka tentu ada yang namanya manusia ya. Apalagi kepala daerah, wakil kepala daerah kan jabatan politik gitu. Pasti ada aja. Biasa gitu ya. Nah, tapi itu tadi ya, ketika kita kembali niat kita ingin membangun kota yang kita cintai ini, kemudian juga regulasi yang ada, insya Allah saya yakin ini terutama kepada 9 kabupaten kota yang baru dilantik ya. Mudah-mudahan terus akur bisa mencontoh Firdaus Ayat gitu ya. Kalau mau studi banding bisa datang silakan ke Pekanbaru. 10 tahun Pak. Iya. Iya. Kemudian Pak Sekdako Pekanbaru sebagai pembina kepegawaian di lingkungan Pemko Pekanbaru ini tentunya memiliki peran yang sangat besar ini dalam mendukung kinerja wali kota dan wakil wali kota sendiri. Ini menjadi tantangan tersendiri karena Pekanbaru hari ini sudah sangat jauh berbeda dengan Pekanbaru di 10 tahun yang lalu. Pekanbaru yang sekarang itu sudah syarat dengan IT, kemajuan dan inovasi. Nah, mungkin selaku Sekda, tantangan yang seperti ini bagaimana nih? Apakah ada hal-hal baru atau inovasi-inovasi yang masih akan terus diberikan sehingga Pekanbaru ini memang betul-betul menjadi smart city yang seperti diharapkan gitu? Terima kasih. Tadi Pak Ayat bilang Encik Heru, saya juga pakai Encik Heru karena kami tidak pakai tanjak malam ini. Ini sebuah tantangan. Saya juga baru menjabat sebagai sekretaris daerah. Pak Wali Kota dan Pak Wakil ini sudah 2 periode menjabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Mereka alhamdulillah sampai sekarang sangat akur dan kami sendiri hormat luar biasa dengan beliau berdua ini. Ini menjadi tantangan kami karena apa yang disampaikan oleh pimpinan Pak Wali dan Pak Wakil itu tentu kami akan terjemahkan. Kami sebagai koordinator dari semua OPD-OPD bagaimana yang sudah dibuat oleh Pak Wali dan Pak Wakil ini kami terjemahkan dan akan kami sampaikan kepada semua OPD-OPD yang ada di Kota Pekanbaru. Nah, inilah tugas kami sebagai Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru. Yang selama ini alhamdulillah kami berkomunikasi, bekerja sama dan semuanya berjalan dengan baik dan bisa terlaksana dengan baik. Dan juga tadi Pak Wali juga menyampaikan perkembangan Kota Pekanbaru selama ini dari periode pertama sampai periode kedua ini kita sudah bisa melihatnya. Jadi bagaimana Pekanbaru 2012, bagaimana Pekanbaru 2020. Nah ini alhamdulillah kami saja orang yang menyaksikan langsung ketika itu dan sekarang bisa kita bayangkan Pekanbaru sekarang ini termasuk smart city-nya. Nah, apa yang kata
Heru bilang tadi ya, ini tantangan bagi kami sebagai pelaksana di lapangan. Nah ini insya Allah akan kami jaga dengan baik supaya ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Oke, Pak Wali Kota, berbicara mengenai hari jadi, kita mengangkat tema bangkit, bersinergi, dan maju. Bangkit dari pandemi COVID-19 ini bukanlah hal yang mudah, Pak. Ini secara menyeluruh, pandemi ini telah meluluhlantakkan berbagai sektor yang ada di dunia, bahkan secara global. Pekanbaru sendiri yang dikenal sebagai kota industri, tujuan wisata dan MICE-nya, tentu ini memiliki dampak yang signifikan. Nah, mungkin sebagai kepala daerah dalam menghadapi pandemi COVID yang sampai saat ini masih terjadi di Pekanbaru, ini bagaimana supaya kita tetap mampu bertahan dan bangkit di era-era sulit ini, Pak? Ya, sekali lagi kata kuncinya bersinergi, berkolaborasi, ya kan, dan bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas. Alhamdulillah di tengah pandemi COVID, walaupun 2 minggu yang lalu kita adalah kota daerah yang zona merah, bahkan Pekanbaru dengan tingkat penularan COVID terbesar, beberapa hari waktu itu kita nomor 1. Nah, sekali lagi kita bisa menghadapi pandemi COVID ini dengan pandemi COVID melanda dunia dan juga kota Pekanbaru mengakibatkan terjadinya krisis kesehatan dan juga krisis ekonomi. Maka oleh sebab itu, bagaimana kita harus mampu memerangi dan juga keluar dari semua krisis itu, maka kita harus berjuang bersama. Pada saat kita lalai dan lengah, maka musuh kita membuat kita porak-poranda. Di awal COVID kita bergerak cepat dan bahkan di dalam penerapan PSBB kita nomor 2 setelah DKI dan nomor 1 di seluruh di luar Pulau Jawa. Kemudian pada saat itu kita juga dapat mengendalikan penyebaran COVID sampai dengan angka yang sangat baik, dan bahkan waktu itu kita mendapatkan predikat terbaik dan juga di dalam perubahan strategi menghadapi COVID ini dengan perilaku hidup baru, kita juga menjadi kota pertama sebagai yang manakan dalam melaksanakannya. Kemudian juga dengan di gelombang kedua dengan strategi PPKM, nah kita juga alhamdulillah kekompakan kita tim COVID Kota Pekanbaru dan juga masyarakat. Nah, pada saat kita begitu penuh dengan kewaspadaan, kita dapat kontrol penyebaran COVID itu dengan baik. Tetapi begitu kita lalai, terutama sebelum Ramadan, ya kan, banyaknya pesta perkawinan yang hari itu kami juga terpaksa harus memberikan izin dan dengan syarat protokol kesehatan harus kita jaga ketat, tetapi pelaksanaan di lapangan masyarakat kita tidak patuh, ya, tidak disiplin dengan apa izin yang kita berikan. Kemudian juga rumah ibadah kita berikan untuk dibuka, tetapi dengan protokol kesehatan ini juga tidak. Kita melihat di Masjidil Haram saja itu dalam pelaksanaan ibadah itu sangat ketat dengan penerapan protokol kesehatannya. Nah, apa yang terjadi akibat dari lemahnya kita menjelang masuk Ramadan, ya kan, kemudian di dalam Ramadan, nah akumulasi dari ini akhirnya Lebaran dan sampai beberapa minggu setelah Lebaran kita terjadilah penularan COVID yang begitu tinggi dengan juga tingkat kematian yang tinggi. Kemudian akhirnya Presiden memberikan perhatian penuh, maka kunjungan Presiden ke Provinsi Riau, ke Kota Pekanbaru di saat Lebaran itu adalah untuk menyemangati kita agar kita bisa segera memutus mata rantai penyebaran COVID. Kemudian juga dengan dukungan beliau menyemangati kita dan juga memberikan bantuan untuk vaksinasi. Hari ini alhamdulillah tingkat penyebaran COVID sudah sangat turun, walaupun belum sampai kepada titik yang risiko rendah ataupun aman, namun kerja keras kita itu sudah menurunkan penyebaran COVID. Dan oleh sebab itu sekali lagi di dalam memerangi COVID ini kita tidak boleh lengah,
kekompakan dan kedisiplinan kita, kewaspadaan kita harus senantiasa ditingkatkan. Apalagi ini sudah ada jenis baru yang tadi pagi saya mendapatkan informasi bahwa jenis baru ini juga menular kepada anak-anak, bahkan di anak balita, dan juga dengan risiko yang tinggi, mengakibatkan juga kematian yang tinggi. Sekali lagi, kewaspadaan haruslah kita lakukan. Memang dilema dalam menjalankan kehidupan di tengah-tengah pandemi Covid ini, dua krisis yang sedang kita hadapi, kita harus bangkit untuk memerangi pandemi Covid-nya, dan kita juga dengan strategi memerangi Covid, strategi membatas pergerakan masyarakat. Maka bekerja dari rumah, dan bila tidak terlalu penting, janganlah berpergian kemana. Menerapkan 5M dan juga melaksanakan 3T. Maka oleh sebab itu, ini strategi kita menghadapi Covid. Kemudian untuk keluar dari krisis ekonomi, sebaliknya kita harus menggerakkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang produktif. Maka disinilah kebijakan dan kearifan seorang kepala daerah, seorang pemimpin, dan tim yang bekerja. Kita bekerja di dalam dua hal yang saling bertolak belakang. Covid harus kita turunkan dengan strategi membatasi gerak masyarakat. Ekonomi harus kita tumbuhkan dengan cara menggerakkan masyarakat menjadi masyarakat yang produktif, aman Covid. Maka oleh sebab itu, hanya dengan disiplin yang tinggi, hanya dengan kemauan dan juga keyakinan yang sama, untuk kita bisa bersama-sama melindungi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Artinya perlu sinergitas dari seluruh pihak, Pak ya? Ya, jadi kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah harus kita dukung bersama. Kenapa? Pemerintah lebih tahu. Jadi jangan hanya, ya kan, berita-berita yang ada di hari ini, di tengah teknologi IT, di revolusi industri yang keempat ini kan, semua kita sangat mudah mendapatkan informasi. Tetapi kebenaran dari informasi itu yang harus kita pahami. Artinya, berita-berita yang mengatakan bermacam-macam bahwa Covid begini dan begitu, sekali lagi harus cerdas kita untuk menyikapinya, sehingga percayalah, Covid itu ada, Covid itu berbahaya, Covid itu juga membuat kematian yang juga sangat cepat. Dan sebagian masyarakat kita masih belum percaya bahwa Covid itu ada. Ini yang membuat kita merubah mindset dari masyarakat kita yang tadi sebagian kecil masih pemahaman bahwa Covid itu tidak ada. Ini adalah sangat keliru. Maka sekali lagi, kita harus bersama-sama bersinergi untuk bangkit dari dua hal agar kita keluar dari krisis ekonomi dan krisis kesehatan. Kemudian untuk membangun kota yang cerdas, smart city Madani, ya. Kemudian untuk mencapai Indonesia maju, bersinergi, bangkit, bersinergi dan maju. Jadi membangun smart city Madani tidak bisa hanya oleh pemerintah saja. Semua komponen masyarakat harus bersama-sama. Maka sekali lagi membutuhkan sebuah tim yang kompak. Apapun yang kita hadapi, rintangan, tantangan, permasalahan, dapat kita selesaikan dengan sebuah tim yang kompak. Sebesar apapun cita-cita yang ingin kita capai, maka itu akan tercapai bila mana kita bekerja sama, bersama-sama bekerja dengan tim yang kompak, tim yang super tadi. Insya Allah dengan kerja dan doa dengan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita cita-citakan insya Allah akan tercapai. Oke, dalam bangun Pekanbaru kita juga punya beberapa pilar. Salah satunya membangun masyarakat melalui rumah ibadah, Pak. Nah, sejauh ini dalam penanganan COVID sendiri, kita kan punya pilar pembangunan melalui Masjid Paripurna. Mungkin menurut Pak Ayat sendiri, sudah sejauh mana peran Masjid Paripurna ini sendiri menjadi leader bagi kawasannya masing-masing ini agar rumah-rumah ibadah lainnya bisa mengikuti tata cara ibadah sehingga penanganan COVID ini di rumah ibadah ini bisa lebih terkendali begitu, Pak? Iya, terima kasih, Cik.
Jadi pertama COVID-19 ini ada. Dan ini seluruh dunia, makanya namanya pandemik. Ya. Seluruh dunia. Jadi tidak ada negara di dunia ini yang tidak terpapar. Ya. Tadi sudah disampaikan Pak Wali di Masjidil Haram saja. Ya. Sampai sekarang ini masih sangat ketat ya. Sampai-sampai ibadah haji saja hanya yang ada di Saudi ya, walaupun jumlahnya ditambah. Kalau tahun lalu itu 1.000, kalau sekarang sekitar 60 ribuan. Nah di sini jadi kepada masyarakat jelas ya ada. Nah tentang masjid paripurna ya memang harapan kita masjid paripurna itu seperti itu. Kita punya masjid paripurna tingkat kota, kemudian tingkat kecamatan, tingkat kelurahan. Tingkat kota itu Masjid Ar-Rahman, kemudian kecamatan di 15 kecamatan, ya. Kemudian kelurahan di 83 kelurahan. Ya sebetulnya visinya, cita-citanya, keinginannya Masjid Paripurna Kelurahan itu bisa membina masjid musola yang ada di kelurahan tersebut. Termasuk di dalam kita sinergi ya bersatu melawan COVID ini. Ya ini harapannya ya. Cuma memang ini karena informasi ini kan seliweran ya. Jadi kembali lagi ke informasi Pak. Informasi ini era IT ini luar biasa gitu ya. Sampai tadi masih ada yang saya baca misalnya kalau COVID mungkin semua orang, ada juga yang tak percaya sama COVID gitu ya. Ada juga gitu ya. Saya baca itu misalnya ini berita-berita hoax ya, ada ahli dari mana gitu ya. Setelah saya cek di Google ya, Google itu hoax ternyata berita itu. Ya. Nah gitu. Nah jadi ini penting kepada kesempatan yang berbahagia ini pada seluruh masyarakat Pekanbaru ya untuk hati-hati terhadap berita-berita ini. Nah ini mungkin karena beritanya udah seliweran seperti ini, kadang-kadang masjid pun bingung juga pengurus masjidnya gitu ya, melawan jam ininya masyarakat mungkin itu Bung Heru ya. Oke, mungkin di sektor pelayanan sendiri, ini salah satu tantangan terbesar kita pada masa-masa sulit di masa-masa pandemi ini kan bagaimana memaksimalkan pelayanan. Nah dari MPP sendiri, keberadaan mall pelayanan publik, nah ini kan cukup inovatif dan cukup cukup memberikan warna yang baru khususnya di kawasan Sumatera dan bahkan di Indonesia ini sendiri. Mall pelayanan publik hadir dengan nuansa baru. Nah bagaimana kiat-kiat kita walaupun di tengah pandemi COVID tapi kita bisa eksis memberikan pelayanan kepada masyarakat. Silakan Pak Sekda. Kalau kita cerita pelayanan publik ya sebetulnya komitmen Pak Wali ini, Pak Wakil ini yang luar biasa. Artinya apa? Banyak daerah-daerah yang mau dia memperbaiki pelayanan publiknya, tetapi ada komitmen yang tidak selesai di daerahnya, sehingga pelayanan itu tidak bisa maksimal. Nah, alhamdulillah Pekanbaru selama kami memimpin di pelayanan publik, mulai 2018 itu luar biasa komitmen Pak Wali dan Pak Wakil nih. Ketika itu Pak Wali ditantang oleh Pak Menteri untuk membuat mall pelayanan publik. Nah ini Pak Wali hadir ketika itu menantangani komitmennya. Nah Pak Wali bilang siap. Nah ketika itu Pak Wali langsung dianggarkan anggarannya dan bisa dimasukkan di anggaran perubahan, tidak pula dimurni lagi. Nah tetapi dengan komitmen, alhamdulillah jadi mall pelayanan publik. Nah kemudian berjalannya waktu dengan mengintegrasikan semua sistem dalam dan komitmen juga dengan tim yang ada, alhamdulillah juga integrasi layanan kita juga baik di Kota Pekanbaru. Nah ini menjadi contoh bagi daerah-daerah lain juga Pak Heru. Jadi sampai sekarang Pekanbaru itu masih menjadi role model untuk pelayanan publik di Indonesia. Dan tadi juga kami diminta menjadi narasumber di Menpan RB untuk wilayah 2 untuk mengembangkan mall pelayanan publik di Indonesia khusus untuk wilayah 2.
Sepulau Jawa. Jadi Sepulau Jawa tadi ada Surabaya, ada DKI Jakarta juga tadi. Nah, saya juga ditanya oleh kawan-kawan di daerah sana, apa kiatnya Pak? Kok bisa eksis mall pelayanan publik yang ada di Pekanbaru? Saya bilang satu aja, komitmen pimpinan kami. Dan kami juga berkomitmen ke bawah-bawahnya, ke OPD-OPD-nya. Itu saja. Nah, mereka memang sudah membuat seperti yang kita buat juga, tetapi ada sisi-sisi lemah mereka. Dan kami juga dengan Smart City tadi, semua sistem yang ada kami integrasikan semua. Jadi dalam suasana pelayanan di masa pandemi ini, kita juga lakukan layanan secara online. Jadi tidak layanan offline, jadi online kita semuanya. Tantangan juga kita sudah menggunakan tantangan secara elektronik. Nah, ini menjadi model atau contoh bagi daerah lain bahwa kami sudah bisa melakukan itu di Kota Pekanbaru. Dan ini juga tidak terlepas dari komitmen tadi. Maka harapan kita Pekanbaru tetap menjadi role modelnya nasional, baik itu di bidang pelayanan maupun di bidang lainnya. Sekiranya itu Pak Heru. Smart City, Smart Government, dan Smart People. Ini 3 unsur yang tidak bisa dipisahkan ini Pak. Dan ketiga-tiganya saling berkaitan. Perkembangan IT sangat cepat, detik per detik. Apakah mall pelayanan publik yang sekarang menjadi role model di Indonesia ini akan sudah cukup seperti ini? Atau ada progres ataupun kedepannya yang Bapak rencanakan lagi nih? Baik. Inovasi tanpa henti. Yang berhenti berinovasi berarti mati. Kita kalah, kita ketinggalan. Jadi sekali lagi kita tidak bisa puas dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Kenapa? Karena berada di revolusi industri tahap 4 ini, setiap waktu itu terjadi perubahan. Maka kita harus selalu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut. Orang yang berhenti berubah, orang yang tidak mau berubah, maka dia akan digilas massa. Maka dia akan mati sebelum dia mati sendiri. Nah, sekali lagi, untuk tahun ini saja, mall pelayanan publik, satu kawasan, kita fokuskan untuk 2 pelayanan. Karena di Indonesia itu ada 3 pelayanan publik yang menjadi perhatian pemerintah. Pertama, pelayanan publik di bidang perizinan dan perizinan dan penanaman modal. Nah, di MPP tersebut, DPMPTSP. Dan di Pekanbaru ini menjadi tadi yang terbaik di Indonesia sudah 3 tahun ini, dan kemudian juga menjadi model. Dan tadi Pak Jamil Sekda sebagai, karena beliau ini masih saya percaya juga untuk pegang DPMPTSP. Jadi tadi itu bukan sebagai Sekda, tapi sebagai kepala DPMPTSP. Untuk memberikan berbagi kepada teman-teman sepulau Jawa. Bagaimana DPMPTSP dalam MPP di Pekanbaru di tengah pandemi COVID bisa tumbuh dengan baik. Pada tahun 2018, sebelum MPP, kita hanya mampu mengundang investasi masuk hanya sekitar 600 miliar saja. Kemudian 2019, tahun pertama kita menerapkan MPP, seperti tadi sampaikan tantangan yang diberikan oleh mantan RB kepada kita, akhirnya kita alhamdulillah mampu mengajak investasi masuk 1,6 triliun. Tahun 2020 di tengah pandemi COVID, alhamdulillah kita mampu mengajak investasi untuk masuk dari luar negeri dan dalam negeri sekitar 5,7 triliun. Nah, terrealisasi. Jadi ini kan luar biasa. Di daerah lain investasi tidak masuk, turun, bahkan di Pekanbaru justru naik melejit. Itu yang tadi menjadikan perhatian kepada seluruh Indonesia. Kenapa di Pekanbaru bisa? Itulah jadi Pak Jamil tadi diminta menjadi narasumber. Untuk audiensnya adalah semua kepala daerah, provinsi dan kabupaten kota yang ada sepulau Jawa, wilayah 2. Narasumber hanya 2 orang, satu dari UGM, satu dari DPMPTSP Kota Pekanbaru. Yang kedua, pelayanan publik di bidang kependudukan dan catatan sipil. Nah, tahun sebelumnya 2018 kita itu hanya nilainya C. Maka saya sampaikan kepada kepala dinasnya, saya tahun depan tidak mau lagi C, saya maunya A. Dari C harus loncat A, saya tidak mau diantara yang B.
Tanpa melewati fase B. Ya. Nah, kemudian kita rancang dengan baik dan kita lakukan perubahan-perubahan baik di sarana prasarana, tetapi yang paling penting kita rubah adalah pertama SDM, niat dan sikap dan karakter, ditambah dengan skill. Yang kedua sistem, manusianya, sarana prasarananya, dan sistem kerja. Jadi kita menjadi yang terbaik itu bukan karena tampilan gedung, Mbak, tapi orangnya, sikap, termasuk sikapnya ya. Iya. Nah, kemudian juga sistemnya tadi. Jadi sebenarnya apa itu mau pelayanan publik? Mau pelayanan publik ini adalah intinya, misinya adalah menyampaikan kepada masyarakat dan juga kepada birokrat bahwa pemerintah itu pelayan yang tugasnya harus melayani. Maka oleh sebab itu bagaimana memberikan pelayanan yang lebih dekat, lebih cepat, lebih tepat, lebih murah dan lebih baik. Dan itulah dan moto Pekanbaru dalam melayani. Jadi ini diwujudkan sekarang dalam keberadaan mall pelayanan publik. Ya. Kemudian dengan demikian alhamdulillah kita menjadi yang terbaik untuk catatan sipil dan juga menjadi role model untuk Indonesia. Tadi kita telah membahas jumlah hal baik dari tema hari jadi sampai ke sistem pelayanan yang terus berinovasi. Nah, sekarang kita berbicara mengenai kawasan Tenayan, Pak. Kita tahu beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kawasan Tenayan ini merupakan salah satu kawasan yang banyak dipertanyakan. Selain penyebaran penduduk yang cukup besar dan juga akses pembangunannya belum merata. Nah, kalau kita berbicara mengenai Tenayan hari ini sudah sangat berbeda. Mungkin keberadaan pusat perkantoran di Tenayan Raya sebagai lokomotif pembangunan ini, itu sebenarnya target Pak Wali dalam memimpin Kota Pekanbaru ini seperti apa sebenarnya? Baik, tadi di Video ya. pertama, kami pada saat begitu kita dapat amanah menjadi pelayan Pekanbaru dan juga jadi pemimpin di dalam pelaksanaan pembangunan, maka kami melakukan potret, ya kan, Pekanbaru ini hari ini seperti apa, masalah yang sedang dihadapi apa saja, dan bagaimana dampaknya, akibatnya, dan bagaimana caranya agar persoalan masalah ini bisa diselesaikan. Itu pertama dulu. Yang kedua, apa saja kebutuhan kita hari ini yang akan kita butuhkan, maka kita harus cukupkan. Bagaimana cara mencukupkannya, itu juga atur strategi. Yang berikutnya lagi, apa yang kita lakukan untuk warisan kepada anak cucu kita ke depan. Maka ini juga harus kita pikirkan. Dengan 3 kebutuhan ini tadi, kita jadikan menjadi suatu perencanaan yang harus kita laksanakan. Karena kita tidak boleh dipisah-pisah yang 3 ini. Ini harus dalam simultan harus kita kerjakan. Alhamdulillah dari situ tata ruang. Pada saat kami tadi memulai tata ruang Pekanbaru, ini belum memberikan gambaran bahwa kota ini telah direncanakan untuk pemerataan pembangunan, belum ada. Nah, sebagian kita hanya tahu Pekanbaru itu seperti apa yang sekarang di tengah-tengah kota yang padat ini. Tetapi sebenarnya kota yang tumbuh berkembang yang padat ini hanya 25-30% dari total wilayah kota. Maka oleh sebab itu kita awali dengan menyusun tata ruang. Kemudian kami pelajari dokumen yang ada. Ternyata Bapak Wali Kota di periode di periode 1993, Pak Usman Afan, di RPJPD beliau pada saat itu telah membuatkan rancangan gagasan yang telah dimasukkan dalam RPJP-nya, pembangunan kawasan industri Tenayan. Dan 10 tahun beliau memimpin Pekanbaru, dan hanya dalam bentuk tadi itu rancangan. Implementasi di lapangan belum ada. 2001 masuk
Herman Abdullah ya. Pemimpin yang berikutnya Pak Herman Abdullah. Dan Pak Herman Abdullah punya perhatian, maka menindaklanjuti rancangan tadi itu dengan membeli lahan. Itulah lahan KIK yang dibeli tahun 2002, 2003, 2004. Nah, dengan luasan 306 hektar. Tetapi dibeli dan ditinggalkan begitu saja. Mau diapain tanah ini? Juga nggak ada rencananya. Kemudian habis 10 tahun Pak Herman tidak ada mau diapain tanah ini, maka begitu Firdaus Ayat masuk, maka kita merencanakan ini harus kita jadikan. Ini harus jadi, karena disinilah kita nanti menyediakan lapangan pekerjaan kepada anak cucu kita ke depan nanti. Dan kemudian setelah kita sensing tadi, kita potret bahwa pemberatan pembangunan harus kita lakukan. Maka untuk Tenayan, ini potensi yang sangat besar dan wilayah yang sangat luas. Kan tadi pemodal pembangunan kita pertama rakyat dan masyarakat SDM. Dan yang kedua wilayah yang luas. Yang ketiga data geografis yang strategis. Maka kawasan yang luas di Tenayan tadi kita rencanakan sebuah kota, ya kan? Yang kita sebut dengan Bandaraya Tenayan. Lokomotifnya adalah pusat pemerintahan. Berapa luas kota itu semua yang kita rencanakan? 10.000 hektar. Maka lokomotifnya adalah pusat pemerintahan dengan rancangan 300 hektar. Di dalamnya dengan konsep membangun kota di dalam taman. Jadi kalau sebelumnya filosofi membangun taman di dalam kota, tetapi di Pekanbaru kita dengan membuat pemikiran baru, dengan inovasi yang baru, membangun kota di dalam taman. Saya tidak jelaskan detail filosofinya. Ya, kemudian itu sebagai lokomotif kalau kita bawa ke filosofi kereta api. Apa yang ditarik oleh lokomotif tadi? Gerbong-gerbong. Gerbong pertama adalah kawasan industri Tenayan tadi. Dari 3.700 hektar yang kita sudah peroleh dalam tata ruang, alhamdulillah yang kita perjuangkan ke pemerintah pusat untuk menjadi kawasan strategis nasional. Di dalam RPJMN Bapak Presiden 2020-2024, kawasan industri Tenayan masuk ke dalam kawasan industri strategis nasional. Dari 27 kawasan industri strategis baru di Indonesia, maka 14 di Pulau Sumatera dan 2 di Provinsi Riau. Di Provinsi Riau itu pertama di Pekanbaru, di Tenayan, yang kedua di Tanjung Butron, di Kabupaten Siak. Dari 14 ada di Pulau Sumatera dan juga 27 terhadap nasional tadi. Maka dievaluasi 2 hari yang lalu bahwa rapat yang terakhir ya, 2 hari yang lalu, Pekanbaru, Tenayan Pekanbaru ini paling siap dengan dukungan infrastruktur yang sudah ada, dan sekali lagi oleh Menko Ekuin ini juga dijadikan sebagai rencana aksi untuk pemulihan ekonomi nasional di bidang kawasan industri baru. Berapa untuk apa yang dibangun di sana? Dari 3.700 di dalam RPJMN itu di plot 1.550 hektar. Apa yang dikembangkan di sana? Downstream dari CPO. Jadi hilirisasi dari CPO. Dari luasan tadi maka direncanakan 2 juta ton CPO per tahun. Dengan diolahnya 2 juta ton CPO per tahun, maka membuka lapangan pekerjaan sebanyak 155.000 tenaga kerja baru di bidang industri. Kemudian juga insya Allah itu akan memberikan kepada devisa negara sebanyak 14,5 triliun per tahun. Dengan hadirnya nanti di bidang manufaktur, maka dia akan membawa multiplier effect terhadap jasa, terhadap perdagangan. Maka akan muncul lapangan-lapangan pekerjaan baru di sektor tersebut. Kemudian andalan kita berikutnya adalah industri pariwisata. Maka kawasan Bandaraya Tenayan itu juga menjadi destinasi wisata. Di situ juga kita juga merencanakan untuk membangun monumen nasional bahasa yang sebagai kita jadikan sebagai pelestarian dan juga penghormatan terhadap bahasa Melayu yang diangkat menjadi bahasa Indonesia. Dan itu juga nanti menjadikan kawasan itu sebagai destinasi
wisata. Di dalam kerjasama dengan Menteri Pariwisata 2019 dari 16 kepala daerah bekerjasama dengan Menteri Pariwisata menjadikan daerahnya menjadi destinasi wisata halal. Maka termasuk di dalamnya Wali Kota Pekanbaru dan Gubernur Riau dari 16 itu tersebut. Jadi Pekanbaru sebagai destinasi wisata halal dan juga sebagai destinasi wisata emas, dan kemudian kita kembangkan dengan kerjasama dengan kabupaten kota dalam metropolitan Pekansikawan. Kita sinergikan MAS di Pekanbaru, destinasi di Pekansikawan, sehingga ini juga industri pariwisata yang insya Allah ini adalah menjadi komoditi baru, primadona di dalam mendapatkan devisa. Sebentar lagi minyak, bumi dan gas maupun juga tambang yang lainnya ini tidak bisa diandalkan untuk menjadi sumber pendapatan bagi negara maupun juga daerah. Maka primadona baru adalah industri pariwisata, industri manufaktur. Di sinilah nanti yang akan membuka lapangan pekerjaan kepada anak-anak kita. Maka oleh sebab itu SDM adalah kunci utama. Hanya SDM yang unggul lah yang akan mampu bersaing, dan juga dengan punya daya saing yang tinggi lah mereka akan menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri, menjadi pemain di lapangannya sendiri. Oke. Wajah Tenayan hari ini kan sudah sangat berubah, Pak. Di sana sudah ada pusat perkantoran yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Kemudian di sana berdirilah beberapa objek-objek wisata, pariwisata yang memang untuk skala cukup besar dan sudah menjadi primadona di Pekanbaru dan di kawasan Pekanbaru serta di Riau. Kemudian pusat perkembangan ekonomi tumbuh di kawasan industri Tenayan. Di sana ada kawasan industri Tenayan, ada kawasan perkantoran, dan juga kawasan perumahan-perumahan mulai ada satu persatu. Sebagai pelaku sejarah, orang yang merencanakan ini, orang yang membuka wilayah dan melihat sendiri, mulai dari awal sampai hari ini kawasan Tenayan seperti itu. Di lantai 6 tempat Bapak berkantor, apa yang Bapak pikirkan mungkin ketika menyaksikan sesuatu ini di satu dekade terakhir ini, Pak? Sebagai Heru, saya sudah melihat pada saat saya menginjakkan kaki di tanah yang tadi Heru bilang ini dulu kan hutan kebun sawit, Pak Jin, kan itu tadi kan Heru juga melihat apa yang saya lihat pada saat itu, bukan saat sekarang. Yang saya lihat saat itu adalah ini adalah kota megapolitan. Saya berada di titik kota megapolitan dan Presiden mengatakan Pekanbaru adalah the capital city of Sumatera. Maka tempat itulah yang melengkapi dan menjadikan bahwa Pekanbaru the capital city of Sumatera. Dan itu adalah kota dunia. Maka di dalam pembangunan kota dengan konsep dan juga prinsip-prinsip yang inovatif, dan selalu kita tadi misalkan filosofi membangun kota, sebelumnya orang membangun kota, membangun taman kota, tetapi Pekanbaru kita membangun kota di dalam taman, bukan membangun taman kota, tetapi kita membangun kota di dalam taman. Kemudian juga sekali lagi, setiap pembangunan itu ada ukurannya, keberhasilannya. Membangun sebuah negeri, membangun sebuah negara, apa yang alat ukur untuk menjadikan mengukur keberhasilan pembangunan. Tadi sudah ditayangkan indeks pembangunan manusia, ya kan? Pekanbaru tadi 81,32, jauh di atas nasional, dan bahkan di atas Malaysia, dan kita hanya di bawah Singapura. Maka oleh sebab itu saya selalu mengatakan saya tidak menjadikan teman-teman kota-kota di Indonesia untuk sebagai kompetitor, sebagai untuk yang bersemangat untuk kemajuan, karena saya beranggapan dan saya bercita-cita kita harus lebih tinggi dari kawan-kawan yang kita, dan kenyataan di lapangan hari ini pun kita lebih daripada mereka dalam berinovasi. Kita selalu yang terdepan, dan ukuran yang terdekat yang kita gunakan adalah Singapura, Korea Selatan, optimisme kita untuk mencapai ke sana bagaimana, Pak? Sekarang sudah ada, Pak, ya kan? Maka the capital city Sumatera itu akan terjadi. Sekali lagi itu akan terjadi, insya Allah. Pak Ayat,
pola-pola ataupun pilar-pilar yang sudah ditetapkan sekarang ini kan cukup memberikan gambaran nyata bagi masyarakat bahwasanya Pekanbaru selama 1 dekade ini terus menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin selama 10 tahun ini, selama 10 tahun memimpin Pekanbaru ini, faktor apa yang Bapak rasa ini menyebabkan Pekanbaru ini bisa sampai ke tahap ini, Pak? Ya, terima kasih, Cik ya. Cik lagi ya. Bang Heru. Jadi tadi disampaikan Pak Wali, kita tuh ada 3 modal ya. 3 modal. Pertama adalah ya penduduk. Ya, kita ibu kota provinsi, ya penduduk kita itu 1,1 juta. Kemudian juga letak ya yang strategis. Nah, ya. Nah, kemudian juga pemanfaatan tata ruang tadi disampaikan baru berapa 30%. 30%. Iya. Nah, ini ya. Nah, kemudian Pak Wali ini sebetulnya sebelum jadi wali kota sudah jadi wali kota. Karena beliaulah yang menyusun bukan hanya Pekanbaru, tapi Riau. Saat beliau menjadi Kadis PU, saat itu saya juga anggota DPRD provinsi 2009-2012. Sudah lama bersinergi, Pak. Jadi yang menyetujui jembatan Sultan Abdul Jalil Muazzam Shah dan Sultan Alamuddin Shah itu waktu itu saya praksi PKS, saya ketua praksi PKS saat itu. Jadi sebenarnya beliau sudah merancang jauh gitu. Nah, saya pikir itu ya. Kemudian komitmen beliau. Oke. Berbicara mengenai perkembangan Pekanbaru sendiri, Pak, mungkin harapan Bapak bagi masyarakat kita, Pak. Masyarakat Pekanbaru ini tentu di hari jadi yang ke-237 ini, kita harapkan pandemi ini kan tidak melemahkan semangat mereka. Jadi Bapak, apa harapan Bapak nih, Pak, kepada masyarakat Pekanbaru? Ya, kepada seluruh masyarakat, ya, tetap semangat sebagaimana moto hari jadi kita, ya bangkit melawan COVID. Yeah. Ya, jadi harus tetap semangat. Nah, makanya kita punya Perwako, ya. Sekarang sudah perda ya, sudah perda. Ya, perda itu ya kita bisa mengendalikan COVID, namun ekonomi harus ya bangkit. Nah, jadi harus tetap semangat. Ya, namun tetap ya semangat kita untuk meningkatkan ekonomi. Ya, jangan lupa tetap taati protokol kesehatan ya. Ya, kemudian dukung program pemerintah. Ya, vaksinasi. Kita ingin nih Pak Wali sudah nargetkan akhir 2021 ini selesai 70% vaksin itu. Kenapa? Karena kita ingin tak pakai masker lagi kan? Nah, orang nonton bola 60.000 tak pakai masker. Masa kita pakai masker terus gitu? Sampai Pak Heru tak pakai masker, kami komitmen 3 pakai masker gitu ya. Nah, ini harus didukung ya. Kalau nanti 70% ya itu sudah tervaksin, itu yang arahan Bapak Presiden terjadi kekebalan komunal, herd immunity itu. Nah, jadi ini tersemangat kepada seluruh masyarakat Pekanbaru, insya Allah ya, selain tentu kita sebagai manusia ikhtiar, juga jangan lupa kita selalu doa mudah-mudahan COVID ini bisa segera berlalu. Amin, amin. Keberhasilan mall pelayanan publik menjadi role model di Indonesia ini tentunya tidak terlepas daripada peran Pak Sekda sendiri selaku Kepala DPMPTSP. Nah, ini juga menjadi tantangan besar, Pak. Aparatur sipil negara merupakan komponen terpenting nih, dalam rangka membangun pemerintahan yang bagus, yang baik, smart government tadi. Apa upaya Pak Sekda sendiri agar seluruh dinas-dinas yang ada di Pekanbaru ini bisa setidaknya menyamai mall pelayanan publik tadi? Mungkin dari bidang IT-nya, dari bidang kecakapan aparaturnya dan lain sebagainya. Baiklah. Jadi gini, alhamdulillah semua perizinan di Pekanbaru itu sudah dilimpahkan ke PTSP semuanya. Jadi itu juga komitmen dari Pak Wali Kota sendiri. Karena tidak ada lagi izin yang ada di OPD-OPD tersebut. Maka selain komitmen Pak Wali dan Pak Wakil untuk melimpahkan semua kewenangan perizinannya di PTSP, juga saya dengan OPD-OPD melakukan bersinergi dengan memperkuat IT-nya.
Jadi kan tim teknis di PTSP itu tidak ada. Jadi setiap perizinan masuk, tim teknis tetap OPD masing-masing. Tetapi sistemnya masuk dulu ke PTSP, nanti mereka tim teknis mengerjakan, rekomendasi keluar, baru diterbitkan di PTSP. Jadi tidak terlepas juga dari OPD teknisnya. Maka oleh sebab itu kita memperkuat jaringan atau tim IT yang ada di OPD terkait dengan perizinan-perizinan yang dikeluarkan di Kota Pekanbaru. Nah, ini yang kami lakukan, dan sehingga sekarang alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, dan tinggal hanya perbaikan-perbaikan di sana sini yang mungkin yang menjadi kendala, ya mungkin jaringan yang kurang baik, itu saja. Tapi kalau untuk percepatan kita sudah lakukan bersama dengan OPD teknis terkait. Oke. Pak Wali, di hari jadi yang ke-237 ini kan kita telah menetapkan moto bangkit dari pandemi COVID, bersinergi memunculkan Pekanbaru menjadi Smart City Madani untuk Indonesia yang lebih maju. Mungkin di hari jadi ini Pak, sebagai closing statement ataupun penutup kita, apa yang Bapak harapkan pada masyarakat Pekanbaru, pada khususnya ini, agar Pekanbaru itu bisa maju untuk Indonesia yang lebih baik tadi Pak? Baik, cita-cita bersama, the capital city of Sumatera, menjadikan Pekanbaru kota terbesar di Pulau Sumatera. Dan itu bukan hanya sekedar cita-cita, tetapi peluang, ya, yang ada di depan mata kita. Maka mari kita bersama-sama untuk mengambil, merebut, ya, peluang tersebut, sehingga pada waktunya antara tahun 2030 sampai dengan 2045 di capital city itu akan ada di Pekanbaru ini, ada di Provinsi Riau ini. Kuncinya tentunya yang tadi, bersinergi, berkolaborasi di semua lapisan masyarakat. Maka kalau kita kelompokkan masyarakatnya dengan pemerintah, kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, dan juga kita ambil dengan prinsip 3 tungku sejarangan, ya, di dalam kata orang Melayu, Umaro, ulama, umat. Kerjasama di dalam membangun negeri ini tidak terlepas pemerintah itu adalah eksekutif dan legislatif. Ini mesti kompak. Kemudian para cendekia, ya kan, para ulama di bidang agama dan para ulama di bidang ilmu pengetahuan, para cendekia ini tentu juga mengambil peran yang sama. Kemudian masyarakat, tanpa dukungan masyarakat, dan 3 elemen ini harus saling bersinergi. Tidak bisa satu sama lain atau salah satu dari 3 ini tidak mau bersama, maka kalau itu terjadi kita tidak akan dapat mengambil peluang tersebut. Sekali lagi, the capital city of Sumatera ini adalah peluang yang ada di hadapan mata kita, dan siapa nanti yang akan mengambil itu adalah anak kita yang hari ini yang kita sebut dengan generasi milenial dan juga bonus demografi. Mereka lah anak-anak kita yang ada di SD, di SMP, di SMA, dan juga di perguruan tinggi hari ini. Maka oleh sebab itu tanggung jawab kita untuk membimbing mereka, mempersiapkan mereka menjadi pemimpin di masa depan negeri ini, bangsa ini, dan juga menjadi modal pembangunan. Hanya dengan sumber daya manusia yang unggul, daerah maju, Indonesia maju. SDM unggul, Indonesia maju, insya Allah. Maka oleh sebab itu, mari bersama-sama kita berjuang untuk mengambil dan juga merebut peluang Pekanbaru menjadi kota terbesar di Pulau Sumatera. Insya Allah, semoga Allah ridho dengan cita-cita kita. Optimisme yang ditularkan oleh Wali Kota Pekanbaru ini kita berharap bisa berdampak kepada semangat dan motivasi masyarakat Pekanbaru, sehingga Pekanbaru betul-betul menjadi kota megapolitan seperti dicita-citakan tadi. Nah, mungkin Pak, terima kasih atas kedatangannya malam hari ini untuk hadir bersama-sama kita di hari jadi Pekanbaru yang ke-237 ini. Terima kasih Pak Ayat juga telah hadir bersama kita, Pak Sekda. Tetap semangat membangun Pekanbaru menjadi Smart City Madani. Insya Allah masyarakat Pekanbaru akan memberikan dukungannya agar Pekanbaru bisa lebih baik lagi. Selamat hari jadi Pekanbaru yang ke-237. Atas nama kru yang bertugas, saya Herunaldo. Mohon undur diri dari depan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.